Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan review produk cordless terbaru dari DCK lagi. Kalau kemarin kita sudah review bor dan juga impact drivernya, kali ini kita akan review mesin impact wrench. Tipenya adalah KDPB 358 dan ini hanya unit only ya teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang sudah punya baterai DCK atau baterai DCA, baterai Dongcheng itu sama ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung beli unit only agar menghemat budget. Langsung saja ya kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produknya dus biasa, di sini ada gambar dari produknya, ada tipenya, dan ada beberapa keterangan untuk spesifikasi dan fitur. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Langsung saja kita buka ya. Kita keluarkan semua. Nah, udah kosong, sudah tidak ada apa-apa lagi. Di sini ada kartu garansi, dan untuk produk DCK garansinya adalah 2 tahun ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk mendaftarkan garansi tinggal scan barcode yang ada di sini. Untuk mengetahui tempat service centernya tinggal scan lagi barcode yang ada di sini. Jadi sekarang gampang ya, nggak ribet. Lalu ini ada buku petunjuk penggunaan. Kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada buku petunjuk penggunaan, masih berbahasa Inggris. Lalu ada brosur. Nah ini produk DCK nih, banyak ya. Tapi nggak masuk semua ke Indonesia. Dapat belt clip di sini. Lalu unitnya nih. Sayangnya tidak dapat kunci sok ya di paket pembelian. Ya ini karena hanya unit only. Nih ya. Untuk fitur yang pertama di sini ada lubang untuk pin pengunci kunci sok, lalu ada LED light yang sudah LED shutdown, tidak langsung mati apabila kita lepas trigger. Ada forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisi di tengah dia akan mengunci triggernya. Ada variable speed pada trigger, semakin dalam kita tekan maka kecepatannya akan semakin kencang. Pada bagian bawah sini ada 4 mode ya. Untuk merubah modenya tinggal tekan tombol yang ada di ujung sini yang ada tulisan mode, tinggal ditekan-tekan saja. Dan kalau kita lihat buku petunjuk penggunaannya, ini nama-nama dari modenya. Yang pertama adalah yang ada gambar daun, itu power saving mode. Lalu yang kedua reverse rotation auto stop. Yang ketiga adalah low gear. Yang keempat high gear. Tidak ada medium gear. Nah kita akan lihat satu persatu untuk fungsinya ya. Yang pertama high. Untuk mode forward and reverse kita akan coba keduanya ya. Nah untuk mode high, forward and reverse itu sama ya teman-teman ya. Dia akan berputar pada RPM yang paling tinggi dan memberikan torsi yang paling tinggi. Untuk mode low, kita akan coba. Nah, mode low kebalikan dari mode high. Jadi pada mode forward and reverse sama. Untuk RPM-nya paling rendah dan torsinya juga yang paling rendah. Selanjutnya untuk mode auto stop ya. Ini kalau mode forward kita akan coba. Nah, RPM-nya seperti yang di high ya. Sama, RPM-nya sama. Nih, kencang. Jadi, untuk RPM-nya kencang sama. Lalu kita akan coba untuk mode reverse-nya, sorry. Nah, untuk mode reverse-nya dia auto stop ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau kita aplikasikan kepada media yang akan kita buka, setelah terbuka dia akan berhenti secara otomatis. Nih. Jadi selama tidak ada tekanan torsi, dia akan berhenti ya. Lalu terakhir, mode power saving nih ya. Kita akan coba di mode forward atau mode mengencangkan. Nah, ini putarannya sama seperti di high ya. Nih kalau kalian nggak percaya, ini high ya. Sama ya. Nah, kalau mode reverse-nya. Nah, mode reverse-nya sama seperti di mode auto stop. Nih ya, sama. Lantas bedanya apa? Nah, ini saya belum dapat di mana letak perbedaan antara yang auto stop dan mode power saving ya, teman-teman ya. Nanti kita akan coba gunakan di mana letak perbedaannya. Nanti kita akan lihat sama-sama. Lalu pada baterai, kalau kalian beli baterainya sudah pasti ada indikator baterai. Oke ya, itu untuk fitur-fiturnya. Untuk spesifikasi berdasarkan buku petunjuk penggunaannya ini kalau kita lihat di sini RPM maksimalnya di angka 2500 ya. Untuk yang high mode. Lalu untuk impact rate-nya yang paling tinggi di angka 3100 BPM. Untuk torsinya di low gear di angka 280 Nm. Dan untuk high gear di angka 358 Nm. Ini torsi untuk mengeratkan ya teman-teman ya. Untuk torsi membuka bisa lebih dari ini. Nanti kita akan uji. Nah untuk RPM sendiri kita akan uji. Tapi kita tunggu baterainya penuh terlebih dahulu. Sekarang kita akan uji RPM. Di sini ada baterai 2Ah dari DCK dan ini sudah saya cas sampai full ya. Nih. Kita akan langsung uji di mode
power saving yang ada gambar daunnya. ...2270 rpm. Kita ubah ke mode high. Nggak jauh beda di angka 2250 rpm. Kita ubah ke mode low. Low hanya di angka 1920 rpm. Terakhir mode auto stop. 2235 rpm. Nah, ini seperti yang saya katakan di awal tadi pada saat saya membahas fiturnya. Untuk RPM high, lalu untuk auto stop dan juga mode power saving, itu RPM untuk mengencangkan itu sama ya teman-teman ya, di angka 2200-an rpm. Nah, kalau mode reverse atau untuk membuka high, ini dia pada torsi dan kecepatan yang paling tinggi, low RPM-nya dan untuk torsinya yang paling rendah. Lalu untuk yang auto stop dia akan berhenti seperti ini. Nah, dia berhenti apabila nanti kita membuka ya, bautnya sudah terbuka, dia akan langsung berhenti. Nanti kita akan coba peragakan. Dan untuk power saving juga sama seperti auto stop ya. Untuk mode membuka, dia langsung mati apabila tidak ada torsi atau tidak ada tekanannya lagi ya nih. Nih. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Untuk bobotnya tanpa baterai di angka 1 kg. Nah, kalau kalian pakai baterai 2Ah tinggal ditambah 350 gram. Kalau kalian pakai baterai 4Ah, tambahnya itu 600 gram ya. Untuk uji performa yang pertama di sini kita akan membuka nut atau mur ukuran 32 mm. Ini nanti kita akan set di torsi 700 Nm ya. Saya di sini akan mencoba untuk mode auto stop dan juga mode power saving, apakah sama dengan mode high atau tidak. Nih ya, udah saya set di angka 700 Nm. Sudah bunyi 700 Nm. Ini juga akan saya set di angka 700 Nm. Sepertinya ada kesalahan ya pada bautnya. Ini kita skip dulu, langsung di bagian sini nih. Tujuh ratus ya. Ini tadi ada masalah sepertinya. Langsung kita buka. Saya di sini menggunakan mode power saving. 700 ya. Ini tadi bermasalah. Angle-nya kita ubah dulu. Apakah bisa menggunakan mode power saving? Kita lihat sama-sama ya. Ya, kebuka ya teman-teman ya. Menggunakan power saving, torsi 700 Nm kebuka. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mode auto stop. Nih. Yang ini ya. Ya, kebuka juga ya. Dia langsung berhenti apabila torsinya sudah tidak diperlukan lagi, langsung berhenti. Itulah gunanya mode auto stop ya. Nah, ini kita akan coba buka juga ya.
langsung kebuka. Jadi kesimpulannya, untuk mode power saving dan mode auto stop, ini torsi yang diberikan sama. Nah, sekarang kita akan kencangkan lagi ya. Kita akan coba di mode high. Apakah mode power saving dan mode auto stop itu torsi untuk membukanya sama dengan mode high atau tidak. Nah, ini udah saya set di angka 700 juga ya. Kita lihat nanti ya, apakah sama kecepatannya dalam membuka. Kalau sama berarti ya memang torsi power saving dan juga auto stop sama seperti high. Hanya beda mekanisme mutarnya aja. Kalau yang high kan muternya terus-menerus. Nah, kalau power saving dan auto stop dia tidak mutar terus-menerus, tetapi apabila sudah torsinya tidak diperlukan lagi, dia akan berhenti. $700 ya. Nah, sekarang kita akan coba buka. Angle-nya dipindahkan dulu. Kita akan coba di 700 nm. Oh ya, ini ya modenya. Saya set di mode high. Kalau nanti kecepatannya sama ya berarti sama ya. Bismillah. Ya. Saya bisa pastikan sama ya teman-teman ya. Tidak ada beda untuk membuka pada mode high, lalu untuk mode auto stop dan power saving torsinya sama. Oke, tadi sudah kita uji ya untuk torsi membuka pada 3 mode power saving, lalu mode auto stop dan juga mode high. Dan menurut saya sih hasilnya tidak begitu jauh ya. Ya, perbedaannya hanya sekitar 1 detikan, tadi memang agak lama di mode power saving sekitar 5 detik ya. Yang lainnya 4 detik. Jadi tidak terlalu signifikan untuk perbedaannya, bisa dianggap sama. Untuk power saving dan juga tadi untuk auto stop pada saat torsinya sudah tidak diperlukan lagi, dia langsung berhenti, tetapi untuk yang mode high, dia masih berputar. Pengujian selanjutnya kita akan mengencangkan ya teman-teman ya. Kita akan mengencangkan pada 3 mode tadi. Kita akan lihat sama-sama di sini, apakah torsi yang diberikan untuk mengencangkan itu sama atau tidak. Nah, kita tahu sama-sama untuk torsi maksimalnya di angka 358, nanti kita akan uji di angka 400 Nm. Yang pertama kita akan mengencangkan pada mode high. Mode high. Selanjutnya mode auto stop ya. Auto stop. Terakhir mode power saving. Oh. Ya. Perbedaan mode power saving adalah, jadi kalau kita gunakan untuk mengeratkan ya, nih ya. Nah, mati dia ya. Mati sendiri nih. Nah, ini besaran torsinya berapa? Kita akan uji menggunakan kunci momen ya, pengujian terbalik. Langsung saja. Nah, ini udah saya set di angka 400 Nm ya, nih ya, 400 Nm. Sekarang kita akan coba, kalau nanti langsung klik, tidak ada pergerakan langsung klik, berarti memang torsinya ini di angka 358 lebih ya. Sudah sesuai dengan spek. Tapi nanti kalau ada pergerakan berarti kurang dari 400. Oh, langsung klik ya. Langsung klik teman-teman. Berarti ini torsinya 400 ya untuk mengeratkan ya. Jadi lebih dari 358. Nah, ini tadi mode auto stop. Kita lihat ya apakah sama atau tidak. Oh, sama. Langsung klik ya. Nah, ini mode power saving. Apakah sama juga ya? Kita lihat sama-sama. Wih,
Sama ya teman-teman ya. Sama. Berarti untuk mode power saving. Nah, ini kesimpulan saya pribadi ya. Untuk mode power saving, apabila sudah mentok dengan torsi yang diberikan 358 atau lebih ya. Ini 400 kita coba. Masih klik ya, tanpa ada pergerakan, berarti di angka 400-an Nm untuk torsi mengeratkannya. Jadi apabila torsi yang diberikan itu sudah sesuai dengan spek tertulis ya, maka dia langsung berhenti. Itulah dia kegunaan mode power saving. Jadi bukan hanya sekedar gimmick ya teman-teman ya. Jadi saya revisi pada saat saya mereview yang warnanya biru itu kan saya mengatakan kurang berguna. Tetapi menurut saya sih setelah saya uji di sini secara keseluruhan, torsi power saving ini berguna ya, atau mode power savingnya berguna. Oke, itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas impact range dari DCK KDPB 358, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari KDPB 358 yang saya miliki ini unit only ya, tidak include dengan baterai dan juga chargeran. Saya beli di harga 494.500 ya, kita genapkan saja 495.000 lah ya. Tidak sampai 500.000 ya teman-teman ya. Saya belinya di Belanja Teknik, untuk link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Nah, untuk kesimpulannya setelah saya gunakan tadi, dari segi build quality sama sekali tidak ada komplain, material bahan bagus, finishingnya juga bagus, jadi dipakai untuk bekerja tidak ada kendala. Lalu untuk fitur semuanya bekerja dengan baik juga, tidak ada masalah, dan di sini kita ketahui sama-sama untuk fitur power savingnya bekerja dengan baik, bukan hanya sekedar gimmick ya, jadi memang berfungsi. Selanjutnya untuk spesifikasi juga sudah sesuai dengan spek tertulis ya, malahan untuk torsi bisa dikatakan ini overspec. Dan terakhir untuk performanya juga bisa dikatakan ini mantap sekali ya teman-teman ya. Kita membuka pada torsi 700 Nm itu cepat sekali, antara 4 sampai dengan 5 detik ya, langsung kebuka. Ya, saya bisa pastikan ini torsi membukanya bisa lebih dari 700 Nm ya. Lalu untuk mengeratkannya bisa sampai dengan 400 Nm ya. Jadi udah mantap sekali nih menurut saya. Dengan harga yang ditawarkan ini sudah oke sekali, value for money ya teman-teman ya. 400 ribuan dapat alat seperti ini udah oke lah. Apalagi kalau kalian sudah punya ekosistem baterai, ya udah tinggal beli unit only. Dan kalaupun kalian tidak punya ekosistem baterai sebelumnya, kalau kalian mau beli paket lengkap, harganya juga masih sangat terjangkau ya. Dan untuk link pembeliannya sudah ada pada kolom deskripsi. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.